Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus guru kita pimpinan majelis taklim Nurul Hikmah Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Haja Maimunah mata'anallah biatuli hayatiha, dan insyaallah mudah-mudahan senantiasa dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga semuanya insyaallah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Mukarramah Ibunda Ustazah Ruqyah, Ustazah Haja Maryam, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan kesembuhan. Ibunda Ustazah Haja Ummu Hani dapat berita udah pulang ya? Udah pulang, mudah-mudahan kepulangannya insya Allah menunjukkan perbaikan dari kesehatannya. Mudah-mudahan semakin dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ke majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Pengurus Ibu Nur Aini bersama rekan-rekan pengurus yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya. Terima kasih kita ucapkan kepada yang pada bawa makanan Bu Yani dan teman-temannya, para sesepuh, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim. Alhamdulillah hari ini banyak ya Bu ya. Hari ini banyak, biasanya segini sama segini, ininya kosong nih. Nah, sekarang ibu-ibu alhamdulillah ini penuh. Wah, 30 orang mah iya. 30 orang 10 orang lagi aja deh ya. 10 orang lagi aja kayak wali kita nih Bu. 40 orang. Tapi nggak apa-apa ya, 30 orang insya Allah salah satu kita jadi ada orang yang soleh banget, yang doanya dikabul, sehingga semuanya dikabul deh doanya ya. Amin ya robbal alamin. Ibu suka berdoa nggak? Doa ya. Iya, kalau kita kagak berdoa berarti kita kagak butuh ya. Iya, orang kita banyak kebutuhannya. Iya, bukan masalah sombong, saking banyak kebutuhan kita, doa mulu ya. Iya, iya ya, doa mulu. Lagi telanjangnya doa ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan, itu namanya doa ya Bu ya. Iya, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ibu-ibu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan, Bu. Ya, udah ketemu ya. Wa Tabrani. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani. Wan Nasaiyu. Wal Hakimu. Pasti belum ketemu. Oh, Ansauban. Iya, lupa. Enggak, kelewatan. Wat Tabraniyu. Ansauban. Salah satun. La yanfa'u ma'ahunna.
amalun asyirku billahi wa uququl walidaini wal firaru minaz zahfi wa tabrani wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum wal wa tabrani an Sauban, dan Imam Tabrani dari Sauban. Sauban ini ibu-ibu sahabat Nabi. Kalau Tabrani, Imam Tabrani adalah orang yang hidup di zaman sahabat. Namanya tabi'in. Ibu sahabat, orang yang hidup di zaman Nabi. Tabi'in yang orang yang hidup di zaman sahabat. Imam Tabrani dari Sauban. Sauban ini sahabat Nabi yang terkenal, guru-guru kita yang pada ceramah suka nyeritain Sayyidina Sauban. Ini bacaannya bukan Saubani. An ini kan harfu jar ya. Mestinya kan Saubani, tapi karena ini isim alam, nama orang, nggak boleh pakai kasroh tapi pakai fathah. An Saubana, an Usmana, an Nu'mana. Nah itu dia. Kalau akhirnya alif nun nggak boleh pakai kasroh. Sauban ini ibu-ibu pada suatu hari Nabi ngeliat Sauban kurus banget, pucet banget. Pucet, pasi, kurus, kelihatannya lesu, enggak bergairah. Nabi tanya, Nabi tuh perhatiin banget tuh sahabat, ya. Siapa yang gundah gulana ditanyain, ya. Ayo diliatin aja satu-satu nih sahabat-sahabatnya Nabi. Kena deh ketemu sama Sauban. Apa gerangan yang membuat kamu begitu pucat pasi, kurus? Apa kamu tidak selera makan? Iya ya Rasulullah, ada yang saya pikirin. Kira-kira ibu kebayang nggak apa nih ceritanya? Ya, ada yang kebayang satu orang apa ceritanya? Kata Sauban begini, kata sahabat Sauban, ya Rasulullah, saya lagi mikirin aja, kalau nanti di antara kita ada yang meninggal, apakah Rasul duluan yang meninggal? Berarti aku harus berpisah, atau aku dulu yang meninggal? Itu pun aku harus berpisah. Aku nggak ketemu lagi deh. Kalau sekarang, kalau saya kangen gampang, saya bisa selalu bertemu denganmu ya Rasulullah. Tapi kalau udah salah satu dari kita meninggal, saya nanti kangen. Kalau kangen nanti gimana? Apalagi nanti kalau di hari kiamat, engkau di mana, saya di mana? Andai pun misalnya Allah menentukan saya masuk surga, mudah-mudahan. Tuh sahabatnya bilang mudah-mudahan tuh. Apalagi kita ya. Mudah-mudahan aku dimasukkan ke dalam surga. Tapi pastinya enggak sama-sama. Engkau ada di atas, saya ada di bawah. Enggak ketemu. Ya Allah, kirain mikirin apa, Bu? Ya, ternyata yang dipikirin siapa? Nabi. Sampai kurus kering, sampai enggak nafsu makan. Mikirin takut berpisah sama Nabi. Itu kalau kayak begitu cinta banget kan sama Nabi ya? Cinta banget ibu-ibu. Ya Allah. Jadi sampai segitunya tuh sahabat tuh sudah menunjukkan rasa setia dan cintanya kepada Rasulullah. Wah itu mah dijamin banget ya Bu.
Dijamin masuk surga enggak? Jamin. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti bakalannya bersama orang yang dia cintai. Ya, jadi ibu-ibu pasti nanti sauban adanya bersama Nabi. Walaupun barangkali yang dibayangin sama sauban di mana? Nabi di mana? Pasti tinggian Nabi apa tinggian sauban? Nabi, tapi karena cinta dan setianya kepada Nabi sehingga sahabat ini akan selalu bersama-sama di surga bersama Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita sauban. Ibu-ibu, kita pernah 2 kali dengar sahabat yang namanya Dzil Bijadain. Iya enggak? Nah, ibu kagak mau perhati kalau guru ceramah. Dzil Bijadain. Di sini nih Dzil Bijadain. Sada tidak Wan Rosyidah. Itu lagi nyatain yang namanya sahabat Dzil Bijadain. Kemudian di mana lagi? Ibu pada datang nggak ke balai komando? Oh, pantas agak. Datang tapi kagak digangguin. Astagfirullahaladzim, ngapain aja? Kamunya beda. Di deket banget sama ustazah. Orang kan kalau yang namanya mic mah kagak ada. Agak fokus. Ibu, emang kalau mic yang deket doang yang ngedenger? Kagak. Semua orang ngedenger yang pada hadir. Kalau dia mau dengerin. Ya, sakit ya. Iya kagak mau. Ya, 2 kali tuh ibu-ibu yang nyampein Dzil Bijadain. Apa arti Dzil Bijadain? Dengar nggak ceritanya? Agak juga. Iya kan, asalnya orang yang terhormat, asalnya orang yang bajunya, namanya juga pemuka. Karena apa? Karena dia keikutan dari pamannya yang kaya raya. Ibu-ibu kalau orang yang kaya raya, bajunya bagus nggak? Banyak nggak? Banyak orang ibu orang kaya. Jadi tahu gitu keadaan bajunya banyak banget, ibu ya. Ada berapa lemari bu bajunya? Banyak dah pokoknya. Iya, Dzil Bijadain bajunya banyak. Ya, dihormatin orang. Pas giliran masuk Islam, ibu-ibu selembar juga kagak punya. Akhirnya punya selembar, ibu-ibu ya disobek. Akhirnya ibu-ibu dari hasil 2 baju, 1 baju yang disobek menjadi 2, buat atasan 1, bawahan 1, nyamperin Nabi. Akhirnya apa bu? Ngomongnya kata ibu-ibu akhirnya dulu ya. Akhirnya ibu-ibu dapat gelar apa? Dzil Bijadain, orang yang punya 2 lembar kain. Itu namanya artinya Dzil Bijadain itu adalah orang yang punya 2 lembar. Bukan 2 lembar baju, lembar kain. Ya 1 kain dipotong 2. Yang apa bu? Yang kasar, bukan yang halus. Jadi orang yang mempunyai 2 lembar kain yang kasar. Itu Dzil Bijadain. Yang kasar yang kayak apa? Kayak poplin gitu kali ya? Belacu ya Allah ya. Ya, nggak kayak kita nih baju kita cakep banget. Ya Allah. Nah, ini sauban. Ini juga sauban ini dari kata-kata saubun nih. Ya, kenapa Nabi menyebutnya sauban nih? Nggak tahu juga ya. Nanti kita cari deh. Kenapa disebut sauban? Ibu kenapa dibilang Abu Bakar? Nggak tahu juga. Nanti aja kapan-kapan. Salah satu la yanfa'u ma'ahunna amalun. Tidak bermanfaat bersama mereka amal. Ibu-ibu banyak nggak amalnya? Banyak. Baca Quran, sholat wajib, sholat sunat, puasa, silaturahim, sodakoh, apalagi pokoknya banyak deh. Tapi nggak ada manfaatnya amal kita. Gara-gara apa? Gara-gara 3 ini. Gara-gara 3 ini amal apapun yang kita lakukan agak ada manfaatnya.
La yanfa'u ma'ahunna amalun. Tidak bermanfaat bersama mereka, maksudnya bersama ya, bersama tiga itu. Apaan yang nggak bermanfaat? Amal kita sebanyak apapun, kalau ada tiga ini nggak akan ada manfaatnya. Pertama apa? Asyirku billah, musyrik, syirik kepada Allah. Kemarin udah diceritain ya Bu ya. Kalau musyrik itu maksudnya kita nih menduakan Allah. Kalau orang kafir bukan lagi musyrik, dia memang udah kafir. Kalau orang Islam bisa musyrik. Musyrik itu apa Bu? Musyrik itu lawanan dari mukhlis. Mukhlis itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni karena Allah. Lawanannya musyrik apa Bu? Mukhlis. Mukhlis itu apa? Murni. Ya, murni. Apa itu murni? Murni. Tadi apa saya ngomong? Murni ada. Kok murni? Iya. Itu namanya mukhlis. Ya, murni. Ikhlas hanya untuk Allah. Lillahi ta'ala. Makanya ibu-ibu kalau kita beramal selalu ada ujungnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi lawanannya mukhlis apa? Musyrik. Kalau musyrik apa? Menduakan Allah, ya, menduakan Allah. Tapinya ibadahnya buat Allah, tapi mintanya sama yang lain. Itu namanya musyrik. Minta sama dukun, ya, dukun. Kalau dukunnya ngajarin itu, ya baca-baca gimana? Kalau baca makanya menyusahin kita baca. Asal jangan kita punya keyakinan yang bikin sembuh itu ustadz. Itu yang nggak boleh. Kalau kita mau, karena ibu-ibu memang kalau yang magic itu bukan medis urusannya. Kita ibu-ibu kalau sakit perut, larinya kemana? Larinya ke dokter, ya. Tapi kalau misalnya kayak Nabi besar kita Muhammad SAW baca apa ketika didukunin, ketika disantet, Bu, Nabi disantet kagak? Santet, ya. Makanya ibu-ibu qul a'udzu birabbil falaq itu obat santet tuh Bu, ya. Nabi baca Bu banyak-banyak. Nabi mah kagak kedukun, ya, karena Nabi sendiri punya ini, ya, punya pertahanan. Malaikat yang bantu baca qul a'udzu birabbil falaq. Makanya ibu-ibu kita jangan lepas-lepas baca yang tiga itu, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi ibu misalnya nih mau nyareat gitu ya, silahkan aja. Kan ada orang yang dikasih kelebihan sama Allah. Emang saya, ya Bu ya, agak tajam doanya, agak tajam fatihahnya. Kan ada orang yang tajam banget fatihahnya, doanya. Kita minta, sembuh alhamdulillah. Ya Allah, agak ada alhamdulillahnya Bu. Tapi kadang-kadang kita alhamdulillah refleks ya. Alhamdulillah refleks, tapi tuh sadar ruqyah bisa nyembuhin saya. Itu dia. Jadi musyrik tuh. Jadi alhamdulillahnya cuma buat basa-basi doang. Ya, ibu-ibu kayak gini. Ibu kan kita kalau baca kalau bersumpah pakai wallahi itu kan kalau kita bohong ada sanksi hukumannya ya. Dosa kepada Allah ada sanksi hukumannya. Tapi kalau orang Arab, orang Mesir tuh Bu, wallahi itu jadi lalaban. Wallahi. Kalau menurut kita ibu-ibu, wallahi dia lagi sumpah. Dia mah lagi ngomong aja kayak kita. Alhamdulillah, tapi kagak ke dalam. Ya kagak ke dalam. Ya udah alhamdulillah. Tapi apa ibu-ibu? Nyebut mah alhamdulillah tapi bilangnya ustadzah ruqyah. Oh gitu. Kalau bohong bayar kiparoh 3 hari puasa. Jadi ibu-ibu bayar puasa 3 hari dosa. Supaya jangan dosa, taubat gitu. Jadi ibu-ibu jangan takut
kita kalau berbuat salah ada jalan keluarnya, itu tobat. Sanksi hukuman, misalnya puasa sama puasa, tapi nggak merasa puasa itu jadi pertobatan kita, jadi permintaan ampun kita, maka nggak diampuni nama Allah, cuman buat itu doang. Itu jadi sanksi hukuman di dunia. Jadi ibu-ibu, kita itu perlu mendapatkan sanksi hukuman di dunia. Kayak orang berzina, dia berzina. Kalau yang perawan, apa hukumannya di dunia? Dicambuk 100 kali ya, mi'atal jaldah. Kalau yang janda, yang udah punya suami, janda bapaknya, ada nggak yang punya suami berzina? Ada. Oh, ada, iya. Misalnya ada. Enggak, bukan. Maksudnya enggak mesti janda. Orang yang punya suami juga bisa berzina. Hukumannya bukan jilad, tapi rajam. Kalau jilad, ibu-ibu mi'ata jaldah, itu bisa kemungkinan hidup. Ya. Tapi kalau rajam sampai mati. Loh kok beda sih? Karena dia udah ngerasain. Ya Allah, udah ngerasain, masih penasaran juga. Kalau perawan kan ibu-ibu perjaka agak pernah ngerasain. Ya. Makanya lebih ringan. Tapi ibu-ibu dia nggak merasa. Kalau dalam keadaan dia dicambuk, dalam keadaan dirajam, dia nggak merasa dia lagi bertobat kepada Allah. Nanti dirajam lagi di akhirat. Itu. Kayak kita, ibu-ibu, anak-anak kita, itu perlu dikasih sanksi hukuman. Buat apa? Buat pembelajaran, buat pendidikan. Kalau nggak ada kasih sanksi hukuman, kan gini ibu-ibu, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u asrin. Perintahkan anak kalian sholat waktu mereka umurnya 7 tahun. Itu kalau anak udah umur 7 tahun, udah dia mesti dipaksa. Bagaimana caranya, apakah lembut atau kasar, itu kepintaran kita nih orang tua. Pada umur 7 tahun tuh Bu, ya, pada umur 7 tahun. Wafa udah mesti mulai belajar sholat, muru, kata ibu, kata saya nih, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Jideh, Wafa belum umur 7 tahun, baru umur 6 tahun. Anak sekarang bisa ngebantah tuh. Iya. Ya. Nah, ibu-ibu kenapa di umur 7 tahun diperintahkan sholat, nanti di umur 10 tahun gebugin kalau nggak mau sholat. Coba kalau umur 10 tahun baru diajarin sholat. Nggak bisa ibu-ibu kita langsung kita gebug. Ada tahapannya. Pertama dibujukin. Di kapan dibujukinnya, diajarinnya? Di umur 7 tahun. Cukuplah 3 tahun ngebina anak kita nih buat sholat. Nanti pas giliran 10 tahun, baru deh. Jangan digebugin, Bu. Pukul aja gitu. Buat apa? Buat sanksi hukuman. Nih, Mama nih. Pukul nih Wafa nih. Karena apa? Karena Wafa kagak mau sholat. Gitu. Karena Wafa udah 10 tahun. Jadi enggak pas giliran umur 10 tahun baru diajarin, apalagi di umur 14 tahun udah head baru diajarin, terlambat itu namanya. Ya. Ibu-ibu kalau 14 tahun baru diajarin, kasihan enggak? Kasihan. Kenapa kasihan? Ayo dah, kenapa kasihan? Ayo dah, kenapa kasihan? Karena lembaran catatannya udah dibuka. Gitu. Lembaran catatannya udah dibuka. Perbuatan baik dia dicatat oleh malaikat. Ibu lupa lagi. Catatan baik kita dicatat oleh malaikat Raqib. Catatan jeleknya dicatat oleh Atid. Waktu udah umur 14 tahun. Waktu umur 7 tahun udah dicatat belum? Belum. Umur 10 tahun? Udah. Belum.
Nah, umur 14 tahun dicatat. Pas giliran dicatat, pas giliran dicatat, tuh anak belum diajarin sama kita. Masuk enggak tuh catatan jeleknya ke lembaran? Masuk. Masuk enggak ke lembaran kita? Masuk nggak ke lembaran kita? Masuk. Lembaran mana? Malaikat apa? Malaikat atid. Jelek kita ya. Kita udah kita jelek lagi. Iya. Anak kita berbuat jelek, nggak diajarin sama kita di umur 7 tahun, di umur 10 tahun, di umur 14 tahun, catatannya ditulis juga ke kita. Ini Jena panggil sama bestanya. Suami. Ya salah. Jangan digentak. Ali ngoncol, ya. Sebentar, Ya. udah keluar. Oh, mau diajak pergi nih, tuh lihat tuh udah pakai ransel tuh. Oh, lagian kunci dibawa-bawa. Kagak tadi mampir rumah anaknya nggak ada bapaknya, udah ya. Dah ya. Jadi ibu-ibu hati-hati juga nih ya. Gara-gara anak kita lembaran catatan jelek kita jadi banyak, Bu. Kenapa? Karena kita nggak ajarin. Mana, Bu? Asyirku billah. Kalau udah gede gimana, Bu? Kalau udah dewasa, kita ajarin nih, Bu. Dari kecil kita tuntun tuh ke majelis taklim, ke pengajian. Kita boncengin naik motor. Anak sekarang kan ya Allah subhanallah. Ibu-ibu zaman sekarang tuh ya Allah sama anaknya cakep banget, Bu. Jadi ibu-ibu yang namanya ibu-ibu itu agak sempat ada di rumah. Pagi-pagi nganterin anak. Terus jemput anak, nganterin les, nganterin pulang dari les, nganterin ngaji, pulang dijemput lagi. Bukan main tuh ibu-ibu. Superman ya, iya dianterin. Ada anak yang mesti ditungguin. Di rumah diajarin lagi. Ibu-ibu tuh anak kayak anaknya Nabi apa ya? Nabi Nuh ya. Akhirnya udah dewasanya kayak anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh siapa? Saudara Rukia? Kan'an adanya di mana? Kan'an tuh yang kelihatan sama Nabi Nuh lagi digulung sama ombak. Tapi enggak. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Nuh, itu nggak dibikin Kan'an kelihatan waktu digulung sama ombak. Kenapa? Jadi ada di sebelah gunung. Ini Nabi Nuh di sini di gunung. Jadi diapain? Digulungnya di belakang gunung. Kalau udah kayak begitu ibu-ibu dari kecil sampai balik kita ajarin, terus dia kayak Kan'an, itu nggak tanggung jawab orang tua. Kenapa? Karena dia udah ajarin dari kecil. Tapi tetap kita minta sama Allah taufik dan hidayah buat anak keturunan kita. Lagi ngomongin apa, Bu? Lagi ngomongin asyirku billah. Asyirku billah apa, Bu? Syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Apa? Durhaka sama orang tua. Udah deh Ima, ini kalau lagi bahas uququl walidain ya. Jadi memang ibu-ibu kalau kita pikir-pikir kenapa anak durhaka sama kita? Salah kita ya. Waktu masih kecilnya nggak diajarin sama kita. Nggak diajarin sama kita. Adabnya nggak diajarin, akhlaknya nggak diajarin, ibadahnya nggak diajarin. Kita kasih contohnya bukan contoh yang baik. Ya anak kita kan ngelihatnya kita ya. Ya anak waktu masih kecil kan gurunya kita, orang tua. Karena apa ibu-ibu? Karena anak waktu masih kecil waktunya lebih banyak bersama-sama kita. Kita ngomongnya dua lu. Ya main tunjuk-tunjuk aja.
Ya, lu gimana sih, Mbak? Mau ditunjuk-tunjuk suaminya. Dan nanti pas udah gede itu suaminya ditunjuk-tunjuk. Kenapa? Karena ngelihat waktu itu ibunya nunjuk-nunjuk bapaknya. Tapi ada yang dendam. Tapi ada yang beda. Ya Allah, pas giliran udah cerdas nih anak. Ya Allah, kok begitu banget sih ya mama ya. Kejem banget sama ayah, sama papa. Oh papa, iya emang papa ya. Kejem banget sama papa, gitu kan? Jadi nanti malah jadi dendam tuh kalau kayak begitu. Jadi bisa jadi kedurhakaan anak kita bisa-bisa gara-gara kita juga nggak bisa ngasih contoh baik ya sama anak kita ya. Ya Allah, ampunin ya Allah. Wal firar minaz zahfi. Firar apa? Firar itu lari. Lari dari zahaf. Zahaf itu dari medan perang. Nih misalnya bukan ibu-ibu, anak ibu barangkali yang laki-laki nih gergetan nih ngelihat keadaan Palestina yang babak belur sampai sekarang ya Bu ya, habis-habisan. Oh, udah daftar ibu-ibu mau ikut ke medan juang untuk jihad fisabilillah, bela masyarakat Gaza. Ya, mati syahid atau dapat kemenangan. Tahu-tahu udah di medan perang takut ibu-ibu. Pas takut kabur. Itu termasuk dosa besar. Az-zahfu bukan al-firar minaz zahfi. Jadi kalau takut jangan nyoba-nyoba pergi ke medan perang. Ya. Jangan. Yang berani Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wan Nasaiyu wal Hakimu ani bani Umar salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudminul khamri wal aqu liwalidayhi wad dayyuthu alladhi yuqirru fi ahlihi al khubuthu ay az-zina fihim ma'a ilmihi bihi wa qila huwa alladhi la yamna'un nasa anid dukhuli ala zawjatihi wa qila huwa alladhi yashtari jariyatan tughni linnas. Nah, panjang amat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu, enggak apa-apa, enggak sampai selesai juga. Wa Ahmad wan Nasa'i wal Hakim, dan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Hakim Imam Hakim dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar sahabat Nabi juga, dari anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Salah satu ada 3 harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan atas mereka surga. Ada 3 jenis manusia yang diharamkan masuk ke dalam surga. Siapa? Mudminul khamri. Mudminul khamri itu orang yang kecanduan khamar. Miras, narkoba, khamar. Orang yang kecanduan minuman keras. Bu, ini mudah-mudahan anak kita bergaulnya nggak sama anak-anak yang suka minum. Kenapa? Anak-anak biasanya suka apa ya?
suka bikin dia anak mama loh gitu ya. Kalau ditawarin tuh kalau nggak mau nanti dia diledekin, dibilangnya anak mamah lah, anak apalah gitu, dikit gitu ya, dikit. Makanya wa in qalla, jadi khamr itu walaupun sedikit hukumnya haram. Jadi khamr itu ibu-ibu yang minumnya haram, dosa. Yang belinya dia nggak minum tapi beli, ngebeliin, dosa. Yang nganterin, dosa. Yang nunjukin, dosa. Semua yang terlibat dengan khamr dosa. Ya, udah dah, lu kalau kagak mau beliin gua aja, dibeliin bu, saking takutnya beli. Dari dikit jadi kecanduan. Khamr itu pasti kecanduan. Wah, kalau udah kecanduan tuh bukan main. Ngerusak itu bu, ngerusak banget bu yang namanya khamr itu. Kenapa dibilang khamr ibu-ibu? Khimar, nih himar nih bu, ini kudungan khimar. Ibu kalau kudungan taruhnya di mana? Kepala. Khimar itu adalah penutup kepala. Khamr penutup kepala. Di dalam kepala kita ada apa? Ada otak. Dengan khamr otak jadi ketutup. Jadi persamaan khimar kudungan dengan khamr sama. Samanya di mana ibu-ibu? Samanya kalau khimar buat nutup kepala, itu perbedaannya nih. Tutup aurat berarti. Kalau khamr tutup kepala, di kepala ada otak. Ibu, kalau udah otak diganggu, otak dirusak, bahaya. Ya. Kalau badan, tangan cacat masih lumayan. Cacat tangan, cacat kaki, ada nggak ibu-ibu pernah ngeliat kagak punya tangan, kagak punya kaki, tapi masih bisa berprestasi? Tapi ibu-ibu kalau kepalanya, otaknya udah terganggu, habis ibu-ibu. Ibu-ibu wajib sholat nggak kalau orang yang otaknya terganggu? Nggak wajib udah. Ibu kalau emang dia gilanya bukan karena khamr, antara surga neraka deh tuh bu. Di surga kagak, di neraka kagak, nggak tahu ada di mana. Ya. Tapi kalau gila karena khamr, neraka. Karena ada sebabnya. Ibu, orang yang gila wajib sholat nggak? Enggak. Orang kagak tahu 3 rakaat 4 rakaat itu kagak tahu, kagak ngerti. Iya, kagak ngerti apa-apa kalau orang gila. Kagak boleh sholat ya. Tapi kalau orang yang mabok wajib sholat nggak? Wajib sholat, tapi sah nggak sholatnya? Enggak. Nah, lo bingung dah kalau begitu. Wajib sholat tapi kagak sah sholatnya. Kenapa? Karena jabalul akal. Maka ketika dia udah sadar kewajiban tetap ada, maka itu yang selama ini ditinggal, sholatnya harus dibayar. Kalau orang gila beneran ini mah bu, bukan karena ada penyebab, ya. Terus tahu-tahu sadar, dia nggak wajib bayar qadha sholat, bayar qadha puasa, nggak wajib. Kenapa? Karena memang dia gilanya gila asli. Tapi kalau gila buatan, wajib bayar. Berapa puluh tahun dia ninggalin sholat,
maka dia harus bayar. Ibu punya utang nggak sholat? Ibu diem aja ditanya punya sholat utang. Punya utang. Dulu ya? Iya. Udah dibayar? Alhamdulillah. Kodok ya? Ibu kalau yang belum pernah bayar kodok, sekarang mumpung masih hidup. Walaupun yang rajin sholat sunnah. Walaupun yang rajin sholat sunnah. Kalau yang rajin sholat sunnah, ibu habis sholat zuhur, sholat sunnah, sholat kodok. Tapi kalau orang yang modelnya kayak saya, agak rajin, boleh itu, boleh aja. Habis sholat zuhur, nih sholat zuhur kan 4 rakaat, bukan sholat zuhur. Sholat qabliyah zuhur kan 4 rakaat. Ibu sholat zuhur kodokan. Kita niatin buat sekalian bayar qabliyah zuhur. Kemudian sholat zuhur. Kemudian ba'diyah zuhur, jangan sholat ba'diyah zuhur, tapi niatin ba'diyah zuhur, niatnya kodokan. Boleh. Ya. Kayak apa ibu-ibu? Kayak puasa. Saya mah kagak berani tuh puasa sunnah. Puasanya apa? Kodokan. Ya. Nawaitu shauma ghadin an qada'i ramadhana ma'as sunnati tarwiyah, ma'as sunnati arafah, ma'as sunnati awal rajab. Pokoknya niatin qada, selalu qada. Kenapa? Kita kagak tahu dulu-dulunya. Ya ibu-ibu coba bayangin aja kita. Kagak, ini mah lagi ngomongin masih muda. Masih muda. Pacaran masa. Bulan puasa pacaran, gandeng-gandeng tangan. Iya. Boleh kagak gandeng-gandeng tangan? Kagak boleh. Ibu coba lagi puasa. Kira-kira sama pacar gandengan tangan kesetrum kagak? Setrum. Sama suami aja kagak boleh. Iya, ibu-ibu ciuman sama suami boleh nggak bulan puasa? Nggak boleh. Malam ini mah lagi puasa. Iya, ciuman kagak boleh. Apalagi sama pacar. Ya. Iya, ini bukan lagi ngomongin malam, lagi ngomongin siang, lagi puasa, pergi-pergian sama pacar. Itu qabliyah juga. Gabungin sama kodok gitu. Tetap aja usalli fardhu qada'an lillahi ta'ala, cuma niatnya di dalam hati sunnah. Sebab gini ibu-ibu, kalau kita niatin sunnah, nih saya sholat sunnah qabliyah nih ya, usalli sunnata qabliyat zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, atau usalli sunnata zuhri qabliyatan arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Kagak diniatin kodok, kagak bayar dong kodok. Niatnya juga Tapi kalau kita niatnya usalli fardhu zuhri qada'an lillahi arba'a raka'atin lillahi ta'ala, waktu sebelum Allahu Akbar kita niatin, ya Allah saya niat salat qada sama dengan salat qabliyah. Gitu. Diomongin nih sama kita nih, diomongin waktu sebelum Allahu Akbar. Itu panjang cakep. Itu mah yang Ustazah Ruqyah kerjain. Kalau Ustazah Ruqyah kerjain begini, qabliyah qada zuhur, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah zuhur, qada zuhur. Kagak saya mah. Kebanyakan ya. Niat. Kayak puasa sunat, niatin qada. Iya. Boleh itu ibu-ibu, ada di dalam kitab.
Kita kagak tahu Bu dulu. Jadi kalau biarin kita rajin sholat sunat kagak kebayar. Yang nggak ngebayar yang namanya kodok kita. Tapi kalau yang kodok kita dapat sunnah. Dapat sunnahnya karena di tempat sunnah. Cuman ibu niatin gitu. Niatinnya bahasa Indonesia. Waktu kita niat usollinya ya jangan bawa-bawa ma'as sunnati lah kepanjangan. Ya Bu ya. Niat artinya doang itu. Iya, arti sebelum Allahu Akbar. Oh iya, pakai tahiyat awal. Kan kalau ibu-ibu sholat sholat qobliyah zohor kan nggak pakai tahiyat awal, langsung berdiri. Tapi karena ini kita sholat zohor, cuman zohornya kodokan, maka ya kayak sholat zohor itu dua salam, dua tahiyat awal, tahiyat akhir. Nanti dua salam, dua rakaat lagi. Ibu kalau sholat sunat qobliyah zohor 4 rakaat 2 salam atau 1 salam? Satu salam. Kalau qobliyah zohor, kalau qobliyah asar baru 2 salam. 2 rakaat. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu tadi belum selesai, cuman sampai mudminul khamri. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kalau ngajar bulan